Ya, dan satu hal, bahwa sampai dengan detik ini amanat Profesor Dr. Soehardiman SE untuk jaga, amankan dan kawal Bapak Presiden Jokowi hingga 2024 ini kami laksanakan. Baiklah, demikian tadi apa yang disampaikan ya berdasarkan pengalaman-pengalaman khususnya Bapak Robin dan juga Bapak Valentino Barus ya, mengenai kiprah Bapak Profesor Dr. Soehardiman SE ya, dalam mengawal Indonesia ini, dan beliau sangat berpesan kepada kami. Tolong adakan pendidikan kader bangsa, ya, pendidikan politik kader bangsa. Ini sangat penting untuk menciptakan ya, kader-kader pemimpin ke depan. Nah, untuk itu Soksi pada saat waktu itu di bawah kepemimpinan Bapak Bobi Soehardiman, yang diteruskan juga kepada Bapak Ahmadinur Supit selaku Ketua Umum Soksi ya, hasil Munas di Jakarta kemarin itu dibentuklah yang namanya pendidikan kader bangsa di Bogor, yang diadakan di Rumah Pendidikan Kader Bangsa Soksi, yang diinisiasi oleh Bapak Agun Gunanjar Sudarsah, yang saat ini beliau sebagai anggota DPR, dan saat ini sekretaris jenderal kami itu adalah Bapak Muhammad Misbakun ya, dan bendara umumnya adalah Bapak Robert J. Kardinal, mana kedua-duanya saat ini di DPR RI. Nah, mudah-mudahan pesan dari beliau khususnya mengenai amanat pendidikan kader bangsa ini akan kami teruskan sampai akhir hayatnya Republik Indonesia ini berada. Dengan adanya pendidikan kader bangsa itu akan memperkuat ya, jiwa nasionalisme kita, khususnya dalam menjaga dan membangun negara Republik Kesatuan Indonesia ini. Ya, dan satu hal, bahwa sampai dengan detik ini amanat Profesor Dr. Soehardiman SE untuk jaga, amankan dan kawal Bapak Presiden Jokowi hingga 2024 ini kami laksanakan. Ya. Dan satu hal lagi, saya pribadi bukan hanya memikirkan sampai 2024, kami pribadi, saya juga pada saat menjelang pengumuman itu kami mengadakan gagasan untuk negosiasi dengan Bapak Prabowo ya, dan alhamdulillah diteruskan oleh yang lain ya, sehingga Bapak Prabowo itu menjadi bagian dari kita, agar nantinya tidak ada lagi yang namanya dendam politik. Itu yang saya lakukan, dan itu pemikiran saya terhadap Bapak Presiden Jokowi. Kita ingin seluruh elemen bangsa ini adalah damai ya. Negara akan kuat apabila yang ada di dalamnya itu adalah bertali temali, bersinergi, bergandengan tangan untuk membangun Republik Indonesia menuju negara yang makmur pada tahun 2045 nanti, sebagaimana yang diharapkan dan dipikirkan oleh almarhum Profesor Dr.
Bapak Suhardiman SE. Bagi saya, Bapak almarhum Profesor Dr. Suhardiman SE, beliau adalah pahlawan bangsa. Karena berkat perjuangannya, ya, salah satunya adalah PKI dapat ditumpas. Oleh karena itu sekali lagi kami menginginkan pemerintah dan negara untuk menetapkan almarhum Profesor Dr. Suhardiman SE sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita berbicara atau mendengar nama pendiri kita, Bapak Profesor Dr. Suhardiman SE, di dalam benak saya guru politik. Guru politik dengan konsep doktrin karyawanisme. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, sebagai insan sosial, insan masyarakat, dan insan pribadi, yang keseluruhan ini terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam membangun suatu bangsa yang kokoh, sejahtera, dan abadi. Begitu. Bagi saya, Pak Hardiman adalah seorang pemimpin yang karismatis, seorang guru yang senantiasa tidak berhenti untuk belajar dan teman berdiskusi yang hangat. Kalau mengenang almarhum, benar tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya Valentino, bahwa Bapak Suhardiman mengapa panjang umurnya sampai mencapai 92 ya. Dia bertanya pada saat itu, ditemukan jawabannya bahwa Tuhan masih mengharapkan perannya beliau untuk ikut mengantar seorang pemimpin yang kalau kita bawa dalam satu lagu namanya A Star Is Born, ya, lahirnya seorang bintang, seorang yang dapat menyinari kehidupan bangsa dan negara ini menuju ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 45, didahului dari tahun 2045 itu. Disitulah baru tercipta awal, ya, mulanya kita itu akan menuju ke masyarakat yang sejahtera, welfare state. Welfare state. Begitu udah selesai dia dapatkan seorang bintang itu, yaitu Satrio Peningit, beliau panggil saya tanggal 5 Desember, hari Minggu itu, ya. Sampai waktu itu saya bilang sama Tukino, baru almarhum kemarin, Pak Tukino, saya mau ke gereja, nanti ya pulang gereja baru saya bisa datang. Langsung dijawab, Pak Robin, kata Bapak harus datang sekarang juga, karena jangan sampai menyesal, tidak akan ketemu lagi selama-lamanya. Jadi waktu itu memang ada gerak saya, ya kan, karena terakhir saya bersama-sama beliau itu untuk mengunjungi kantornya Jalan Teluk Betung. Hanya 10 menit itu balik lagi. Wah, ini tanda-tanda bahwa pergi karena Pak Jokowi sudah terpilih. Kan itu persoalannya, kan, seperti yang bilang Valentino tadi. Jadi akhirnya saya datang. Apa kata beliau kepada saya? Itu lagi kembali, dia pesankan lagi, jaga, kawal, amankan Pak Jokowi, tapi dengan terbata-bata. Beliau sampai 2024. Beliau di atas kursi roda sambil menitikkan air matanya, menangis beliau menyampaikan pesan itu. Jadi di mata saya beliau ini, ya kan, sungguh-sungguh, ya, seorang patriot yang sejati, ya, tetap memikirkan nasib bangsa dan negara ini. Dan beliau juga mengatakan pada Jokowi pada saat itu waktu berkunjung, saya nanti mengharapkan gitu, nanti akan terjadi, mengharapkan apa dia tadi, walaupun nanti saya sudah tidak ada lagi. Nah, ini beliau ini yang mendengarkan, Pak Riyad, ya. Jadi kata beliau, ya, saya doakan Bapak panjang umur, nanti kamu 2 periode, tapi pada saat periode kedua saya sudah tidak ada. Ya. Nah, itu disampaikan oleh Bapak Profesor Suhardiman di Jalan Keramat Batu di rumah beliau saat tahun 2014 Pak Jokowi datang selaku presiden terpilih berkunjung ke beliau. Belum dilantik. Belum. Itu terpilih. Ya. Ya. Nah, jadi ya, jelas kan? Nah, betapa Pak Suhardiman itu, ya kan, di dalam pikirannya selalu
bagaimana dia berorientasi ke depan memikirkan nasib dan bangsa ini. Ada lagi kata-kata yang dibilang. Apa itu? Saya lega sudah menemukan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu yang tadi start. Saya lega sudah menemukan Satrio Piningit. Nah, sehingga tidak lain adalah Bapak Jokowi. iya. Nah, kemudian hari Senin tanggal 13 Desember beliau meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Sehingga dalam kepergian beliau pun dia udah merasa lega dan kami juga ikhlas ya melepas beliau karena tugasnya udah selesai. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak ideologisnya beliau kami harus dong mempertahankan apa yang di dalam cita-cita keinginan beliau. Betul Pak Sekjen kan? Harus itu ya, nggak boleh kita lari dari situ. Kalau kita lari dari situ berarti kita sudah mengkhianati beliau. Terima kasih. Puspasari, maju terus, pantang mundur.